Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah mekanika teknik. Kita akan lanjut dengan pembahasan soal-soal latihan yang ada di modul 5. Baik. Referensi yang saya gunakan dan soal-soal yang saya pakai yang akan kita bahas juga berasal dari buku yang sama, yaitu Engineering Mechanics Statics di Baylor edisi 12 tahun 2010. Baik. Ada kurang lebih 5 soal gitu ya yang terdapat pada modul 5, di mana soal 1, 2, 3 seperti yang nampak pada layar ini itu terkait dengan bagaimana kita mencari besarnya resultan momen gitu ya, seperti itu. Jadi seperti gambar nomor 1 ini gitu ya. Nah ini di nomor 1 ada dua buah gaya F1 dan F2. Kita diminta mencari resultan gayanya, resultan momen terhadap titik O. Kemudian yang kedua itu tersaji seperti pada gambar, ada F1 dan F2 diketahui dalam bentuk vektor kartesian gitu ya. Kita diminta menghitung besarnya resultan momen terhadap titik O juga itu, dan diminta menyatakan hasilnya dalam bentuk vektor kartesian. Soal yang ketiga itu ada gambar sedemikian rupa, ada mobile crane gitu dengan beban 4 kN ya, ini ada boom gitu ya, di mana jarak horizontalnya 2x, di sini ada 25 meter. Kita diminta menentukan sudut gitu ya, kemiringan, sehingga momen yang dihasilkan itu maksimal gitu ya. Oke, itu soal yang nomor 3. Sedangkan soal yang nomor 4 itu dan 5 gambarnya sama, itu bicara tentang momen couple. Kita diminta menentukan resultan momen couple ya. Baik, kita akan coba bahas satu persatu sekarang. Soal nomor 1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat free body diagramnya seperti ini gitu ya. Di gaya F1 dan F2 gitu ya, kita uraikan sedemikian rupa bahwa F1 nanti ada yang F1 horizontal ini sin 30 dan F1 cos 30 gitu ya. Oke, itu jadi kita diminta mencari resultan momen terhadap TO yang ada di sini gitu ya. Oke, otomatis kita akan cek satu persatu. Nah, bagaimana menentukan resultan momennya? Nah, resultan momen ya di sini resultan momen terhadap titik O merupakan penjumlahan aljabar dari momen yang bekerja F kali D ya. Nah, kita bikin asumsi, hati-hati di sini adalah asumsi. Asumsi kita arah momennya adalah berlawanan jarum jam positif. Anda boleh bikin yang lain, misalkan searah jarum jam positif, silakan. Gitu ya. Nah, kita cek sekarang. Nah, gaya-gaya mana saja yang menyebabkan momen atau menghasilkan momen terhadap TO gitu ya. Di sini ada 3 gaya. Ini kan ada gaya 300 cos 30, ada gaya 300 sin 30 dan ada gaya 200 gitu kan. Nah, kita cek sekarang 300 cos 30. Berarti yang vertikal ke bawah ini F1 cos 30. Ya, berarti kita sekarang cari jarak tegak lurusnya terhadap titik O. Gitu kan. Nah, berarti jaraknya kan berarti 6 ditambah ini 6 sin 30. Ya kan? Nah, sekarang kenapa dia positif? Karena F1 cos 30 ini akan menghasilkan momen yang berlawanan jarum jam. Gitu ya, ini. Berlawanan jarum jam itu artinya sesuai dengan arah positif yang kita asumsikan. Gitu ya. Berlawanan jarum jam, sehingga positif. Kemudian momen yang kedua yang dihasilkan oleh gaya 300 sin 30, yang ini arah horizontal ini, ya kita cari jarak tegak lurusnya terhadap titik O ini, berarti 6 cos 30. Nah, dia negatif karena dia akan menghasilkan momen yang searah jarum jam, ya, sehingga berlawanan dengan arah positif kita. Dan yang terakhir adalah gaya F2 sendiri, ya, dengan jarak tegak lurusnya juga 6 cos 30, tetapi dia bisa menghasilkan momen yang berlawanan jarum jam gitu ya. Oke, sehingga dia positif, maka hasilnya adalah seperti ini. Saya pikir nomor 1 cukup mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2. Oke.
Nomor 2 pun seperti ini ya. Kita bisa menggambarkan free body diagram ya. Karena di sini ada informasi yang tersaji dalam bentuk vektor kartesian, maka di sini kita menggunakan perkalian silang. Oleh sebab itu kita harus mencari R. Apa R? Yaitu jarak yang ditarik dari titik O ke sembarang titik yang ada di garis gaya. Kebetulan gaya F1 dan F2 ini kalau ditarik garis gayanya semua bertemu atau bekerja pada titik A, atau dibalik titik A berada pada garis gaya F1 dan garis gaya F2 gitu ya. Jadi dari sini pun sebenarnya cukup kita menggunakan satu R saja. Karena F1 gitu ya, titik A juga berada di garis gaya F1 dan titik A juga berada pada garis gaya F2. Oke, sekarang bagaimana mencari resultan gayanya? Nah, di sini akan coba nanti kita sampaikan dua cara gitu ya. Cara yang pertama, kita cari resultan gayanya dulu. Bahwa antara F1 dan F2. Kita cari resultannya seperti pada tampil dalam penyelesaian resultan gaya di atas. Bahwa F1 itu seperti diketahui adalah F1. Jadi ini sudah dikumpulkan, berarti F1 sama dengan seperti soal adalah 100I minus 120J ditambah 75K. Sedangkan F2 adalah minus 200I ditambah 250J dan ditambah 100K. Itu soal. Ya, kita kumpulkan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Oke. Nah, sehingga resultan momennya, nah, kita masukkan resultan momen terhadap titik O merupakan hasil perkalian silang RA dengan FR. Ya. Nah, sekarang RA-nya kenapa bisa 453? Ingat bahwa RA adalah jarak yang ditarik dari titik O menuju titik A. Nah, berarti kita melihat titik A dari titik O. Gitu ya. Kita cek. Kita melihat titik A dari titik O dalam arah X adalah positif 4. Gitu ya. Nah, sama, kan? Searah dengan sumbu X positif. Dalam arah Y atau J adalah 5, juga positif. Dan dalam arah K, 3 positif. Karena kita melihat titik A itu naik ke atas, ya. Oke, itu RA. Jadi kita tulis dalam bentuk matrik 4, 5, 3. Sedangkan resultan tadi kita tahu, ya, kenapa minus 100? Kita cek 100 min 200 adalah minus 100. Minus 120 tambah 250 ketemu 130. Dan 75 ditambah 100 ketemu 175. Maka ketemulah resultan momen terhadap titik O yang dihasilkan oleh dua gaya F1 dan F2 adalah 485I minus 1000J ditambah 1020 K. Gitu ya, sederhana ya. Jadi intinya bagaimana Anda mencari RA. Nah, kita lanjutkan pembahasan nomor 2 juga, tapi dengan cara yang lain, gitu ya. Kalau tadi kita cara yang sebelumnya adalah mencari resultan gaya dulu. Nah, sekarang dengan menggunakan free body diagram yang sama, nah di sini kita cara penyelesaian resultan momennya tidak perlu mencari resultan gaya terlebih dahulu, tapi langsung kita masukkan. Nah, momen per momen yang dihasilkan oleh gaya F1 dan momen yang dihasilkan oleh gaya F2. Jadi kita punya dua matrik di sini. Oke. Anda masukkan saja F1-nya sesuai soal 100 min 200 dan 75, sedangkan F2-nya min 200, 2050 dan 100. Masing-masing Anda hasilkan dulu, ada proses determinan gitu kan ya. Ini ketemu. Hasil dari RA kali F1 adalah 735 min 0 min 980. Hasil RA kali F2 adalah min 250 min 1000 plus 2000. Sehingga hasil akhirnya adalah 735 dikurangi min 250 ketemu 485 minus 0 minus 1000 minus 0 plus minus 1000 ketemu minus 1000 dan minus 980 ditambah 2000 ketemu 1020. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Oke, jadi di nomor 2 ini kalau kita mau menggunakan cara vektor, bisa Anda hitung resultan gayanya dulu seperti ini sehingga cukup nanti punya satu matrik, atau dengan cara yang kedua gitu ya. Nah,
Kita tidak perlu mencari resultan gaya terlebih dahulu, tetapi kita punya dua matriks. Oke, jadi itu. Nah, sekarang yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita diminta berapa sudutnya supaya momennya yang dihasilkan adalah maksimal. Oke. Free body diagramnya seperti ini. Ya, di free body diagram ini gaya 4 kN kita uraikan menjadi yang nilai vertikal P sin P di sini, dan yang horizontal adalah P cos P. Yang kita cari adalah theta di sini. Oke. Maka resultan momennya adalah bahwa seperti dalam soal, supaya momen maksimal, bagaimana momen akan maksimal jika O B ini tegak lurus dengan BA. Makanya ada simbol tegak lurus. Sehingga dari sini kita sudah sebenarnya bisa langsung tahu berapa besarnya momen maksimalnya adalah 4000 dikali 20. 4000 adalah 4 kN ini, 4000 Newton dikalikan 20-nya. Ya, tangan boomnya ini. Ketemulah 80.000 Nm atau 80 kN. Sehingga dari sini baru kita masukkan ya keseimbangan resultan momennya, gitu ya. Gaya mana saja yang menyebabkan menghasilkan momen terhadap titik O, kan begitu. Di sini adalah P sin P yang vertikal ini dikalikan 25 karena jaraknya terhadap titik O adalah 25 meter. Ya, kita menggunakan asumsi ini searah jarum jam positif, gitu ya. Anda boleh balik, gitu ya. Makanya P sin P kali 25 positif. Kemudian dikurangi P cos P. P cos P. Nah, P cos P kali 1,5 karena jarak tegak lurusnya terhadap itu adalah 1,5. Dan dia negatif karena menghasilkan momen yang berlawanan jarum jam. Nah, itu sama dengan 80.000. Gitu ya. Nah, di mana P-nya adalah 4.000, gitu ya. Oke. Jadi kita perkecil ya, sebenarnya ini adalah 4.000 sin P kali 25 dikurangi 4.000 cos P kali 1,5 sama dengan 80.000. Jadi di sini kita bagi 4.000 semua sehingga menjadi 25 sin P dikurangi 1,5 cos P sama dengan 20. Ya, kita sekarang punya persamaan 1. Nah, cara selesaikannya adalah dengan matematika sederhana. Anda kuadratkan dulu ya persamaan 1, maka kemudian kita menggunakan hubungan sin kuadrat Pi ditambah cos kuadrat Pi sama dengan 1, maka kita peroleh Pi sama dengan 53,21 derajat. Sehingga theta sama dengan 90 dikurangi 53, maaf ini salah ketik ya, 53,21 ya, sama dengan 36,79 derajat. Baik. Nah, kemudian ada cara lain, gitu ya. Cara lain apa? Kita tambahkan, kita teruskan gambar ini menjadi sebuah segitiga ini. Ya, di sini perbedaannya. Sehingga kita akan menggunakan perbandingan segitiga, gitu ya. Seperti apa? Nah, bahwa 1,5 ini karena dia di sini segitiga ya, dengan Y adalah sisi miring, maka 1,5 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Gitu ya. Itu ketemulah 2,25 ditambah X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kemudian kita menggunakan perbandingan segitiga, 20 sisi 20 ini yang miring ditambah Y ya dibagi dengan X itu akan sama dengan 25 ditambah X dibagi dengan Y, sehingga ketemulah 20Y plus Y kuadrat sama dengan 25X plus X kuadrat. Nah, ini kita gabungkan dengan persamaan 2,25 plus X kuadrat sama dengan Y kuadrat, kita bisa temukan bahwa X sama dengan sekian, Y sekian. Sehingga berapa besarnya theta? Nah, sudah, kembali lihat segitiga ini. Ya, maka ya arcus cos theta sama dengan arcus cos sisi X dibagi dengan sisi Y. Ketemulah 36,79 derajat yang hasilnya sama dengan cara yang sebelumnya. Oke. Itu nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita bicara tentang
momen couple, kita diminta mencari resultan momen couple. Ada dua cara yang akan saya bahas, cara vektor dan cara skalar. Oke, cara vektor. Nah, ini. Dari gambar soal yang sedemikian rupa, kita tinggal mencari. Karena ingat bahwa momen couple itu tidak ada hubungannya dengan titik O. Ya. Jadi kita tetap harus mendefinisikan R gitu ya kalau cara vektor, tetapi R itu antara garis gaya F dan garis gaya min F itu yang kita pelajari saat itu ya. Nah, di sini ternyata 4 gaya yang bekerja baik 35 yang ke atas dan 35 ke bawah itu bekerja pada titik B dan titik A. Demikian juga gaya minus 50 dan gaya plus 50i itu juga bekerja pada titik yang sama B dan A, sehingga kita cukup mendefinisikan R antara B dan A. Di sini kita sebut dengan RAB. Nanti akan saya jelaskan kalau pakai RBA. Apa artinya? Bahwa RAB itu adalah kita melihat titik ini. Kita melihat titik B dari titik A, gitu ya. Oke, kita buktikan. Berarti kita sekarang definisikan vektor posisi RAB 0,35 min 0,35 karena posisi A dan titik B pada arah X sama, gitu ya, pada posisi 0,35 meter, gitu ya. Kemudian titik B kalau dilihat dari titik A pada arah Y, gitu ya, titik B itu posisinya kan ada di minus 0,4 cos 30 derajat. Ya, jadi kita hitung jarak yang pada sumbu Y ini ke belakang, titik B di sini. Dan posisi ini ada di arah Y negatif. Makanya dia minus 0,4 ya dikalikan cos 30 ya. Karena ya kita hitung di sini. Bukan ini gitu ya. Karena ini kan B yang sesungguhnya, padahal ini kan B pada posisi sumbu Y, berarti ada di sini. Ya, nih. Sedangkan A tetap 0. Gitu ya, karena A pada sumbu Y 0. Kemudian pada sumbu Z-nya, arah Z-nya, titik B itu ada di atas, gitu ya, makanya dia positif 0,4 sin 30, sedangkan A-nya tetap 0. Ketemulah RAB sekian. Minus 0,3464J plus 0,2K. Oke, ingat ya, arti RAB adalah kita melihat titik B dari titik A. Nah, bagaimana besarnya momen couple-nya? Nah, kita cek di sini bahwa gaya couple yang pertama itu 35K positif dan gaya couple yang kedua itu 50I negatif. Bagaimana bisa seperti ini? Nah, kita harus ingat bahwa kalau kita menggunakan RAB, kita melihat titik B dari titik A, dan berarti kalau bicara momen, sumbu putarnya ada di titik A. Ingat, RAB berarti sumbu putarnya ada di titik A. Berarti semua komponen gaya yang bekerja adalah gaya yang berada di titik B. Oke, Anda harus paham. Makanya kita cek sekarang, couple yang pertama pada titik B 35K positif. Nah, karena arahnya ke atas, sesuai dengan arah Z positif. Dan gaya F2-nya adalah minus 50, I negatif karena dia menuju atau berarah arah F2 ini itu berlawanan dengan sumbu X positif. Gitu. Nah, Anda bisa masukkan MC1 artinya momen couple yang pertama itu RAB dikali F1 dan nanti ada momen couple yang kedua ini lanjutannya itu adalah RAB kali F2 gitu ya. Oke, Anda tinggal masukkan dalam bentuk matriks gitu ya. Kemudian resultan momennya secara vektor adalah hasil penjumlahan momen couple pertama ditambah momen couple yang kedua ya, ketemulah minus 12,12I min 10J min 17,32 Newton meter. Ya, jadi paham ya, ini menggunakan RAB. Nah, catatannya, Anda boleh sebetulnya saya rubah, saya tidak pakai RAB Pak, tapi saya pakai RBA. Silakan, hati-hati ya, maknanya beda di sini. Bahwa RAB berarti vektor posisi titik B dilihat dari titik A, dan nanti ketika menghitung momen sumbu putarnya atau titik putarnya dari titik A. Sedangkan RBA adalah
titik A dilihat dari titik B, dan sumbu putarnya nanti ada di titik B, sehingga gaya-gaya yang bekerja yang menghasilkan momen adalah semua gaya-gaya yang bekerja pada titik A. Ya, jadi kebalikan dari cara yang sebelumnya. Jadi Anda perhatikan bahwa RBA-nya perbedaannya dengan RAB tadilah sebenarnya angkanya sama tapi plus minusnya saja. RAB adalah minus, Anda bisa lihat di sini, minus 0,3464J ditambah 0,2K, sedangkan RBA-nya adalah 0,3464J minus 0,2K. Jadi kebalikan. Ya, kebalikan. F-nya pun juga kebalikan. Jadi F1 dan F2 ini karena yang bekerja di titik A yang kita pakai yaitu F1 itu minus 35, F2-nya plus 50. Kebalikan dari yang sebelumnya. Tetapi akan menghasilkan resultan momen yang sama. Baik. Ada pertanyaan? Saya pikir mudah ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang tetap di nomor 4 tapi cara skalar gitu ya. Cara skalar, maka resultan momennya maka adalah merupakan penjumlahan momen terhadap sumbu X, Y, dan Z. Ya, kita tidak menggunakan vektor, maka Anda harus cari yang namanya resultan momen arah X, resultan momen arah Y, dan resultan momen arah Z. Nah, sekarang kita cek resultan momen arah X, gitu ya. Berarti artinya apa? Momennya disediakan momen terhadap sumbu X. Jadi sumbu putarnya ini adalah sumbu X. Ini. Sumbu putarnya sumbu X. Berarti gaya yang bekerja mana? Nah, ini sumbu X. Oh, maaf, ini sumbu X. Gitu ya. Ini sumbu X. Nah, ini sumbu X. Berarti gaya-gaya yang bekerja mana? Sekarang yang menghasilkan momen terhadap sumbu X. Gitu kan? Nah. Dan demikian juga MRY. Baik. Jadi hati-hati ketika bicara cara skalar ini bahwa yang dimaksud minus 35, minus 50, minus 50 di sini itu bukan berarti gaya-gaya yang ada di sini gitu ya. Kalau yang digambar minus, plus ini karena arah vektor gitu ya. Nah, sedangkan penjumlahan skalar kita tidak bicara arah vektor yang terjadi pada soal karena di sini arah minus ini adalah arah dari momen yang dihasilkan. Jadi di sini arah positifnya adalah berlawanan jarum jam. Itu akan positif. Nah, kenapa ini negatif semua? Berarti kita akan cek, berarti arah momen yang dihasilkan adalah searah jarum jam. Sekarang kita cek, gitu ya. Baik. Resultan momen terhadap sumbu X. Berarti dari keempat komponen gaya ini kira-kira yang akan menghasilkan momen terhadap sumbu X yang mana? Ya, yang jelas ini sumbu X. Berarti 35 di sini, kita tidak bicara minus 35 sekarang, gitu ya. 35 dan 50 yang ada di sini tidak akan menghasilkan momen karena dia tepat berada di sumbu X karena tidak mempunyai lengan. Ya, 0. Demikian juga di sini kita cek. Gaya 50 ini, apakah dia menghasilkan momen terhadap sumbu X? Tidak, karena arahnya sudah sama dengan karena arah 50 ini arah sumbu X. Ya, maka otomatis yang menghasilkan momen adalah ini 35. Nah, makanya kita buktikan karena dia punya jarak tegak lurus yaitu yang ini yang disebut dengan 0,4 yang nilainya 0,4 cos 30. Nah, sekarang kenapa negatif? Karena gaya 35 Newton ini, kita bicara skalar, tidak bicara K-nya, itu akan cenderung membuat berputar searah jarum jam berputar terhadap sumbu X, gitu ya, searah jarum jam, makanya dia negatif, gitu ya, itu ceritanya. Demikian juga sedangkan resultan momen arah Y, resultan momen arah Y, mana saja yang akan menghasilkan momen, ya. Oke, di situ disebut minus 50, kita cek 50 yang mana, gitu ya. 35 ini dan 50 ini apakah menghasilkan momen terhadap sumbu Y? Tidak, karena ini 35 juga 35 ini terhadap sumbu. Baik, saya lanjutkan. Sedangkan resultan momen arah Y itu yang bekerja adalah 50 ini.
ya, dengan jarak tegak lurusnya adalah 4 sin 30. Jadi dia akan memutar sumbu Y gitu ya. Karena arah momennya dihasilkan adalah searah jarum jam, maka dia negatif. Sebetulnya di sini pun ada dua komponen gaya yang lain yang menghasilkan momen gitu ya terhadap terhadap sumbu Y, yaitu gaya ini 35K ya, dengan jarak yang sama 350 mm atau 0,35 begitu ya meter. Nah, dia di sini akan menghasilkan momennya searah jarum jam, tetapi akan dihilangkan sendiri oleh gaya 35 yang seperti ini yang menghasilkan momen yang berlawanan jarum jam gitu ya. Jadi 0 gitu ya. Oke, demikian juga cara yang sama MRZ itu yang menghasilkan momen terhadap sumbu Z juga gaya ini 50 ini. Dia menghasilkan momen yang terhadap sumbu Z berarti yang jarak ini. Faktor jarak tegak lurusnya adalah 0,4 cos 30 dan dia juga searah jarum jam sehingga negatif. Maka bisa kita lihat hasil skalar pun juga sama dengan secara vektor, yaitu minus 12,12i, minus 10,0c, dan minus 17,3k. Baik, itu pembahasan soal yang nomor 4 ya. Baik, saya akan lanjutkan sekarang pembahasan kita di soal yang nomor 5 ya. Nomor 5 caranya sama persis dengan yang nomor 4, di mana D-nya yang sebelumnya diketahui 400 mili sekarang justru yang dicari. Maka sebetulnya di sini RAB gitu ya, ketemu dalam bentuk persamaan ya. Anda boleh juga nanti RBA sama saja, silakan gitu ya. Saya tidak akan bahas detail. Jadi RAB caranya sama dengan cari RAB soal nomor 4, cuman di sini D-nya yang masih dalam bentuk nilai yang harus kita cari. Berikutnya momen couple-nya sama dengan cara yang nomor 4 yang RAB tadi, kita masukkan tapi dalam bentuk D gitu ya. M1 masih fungsi D, kemudian MC2 itu juga dalam fungsi D gitu ya, sehingga resultan momennya pun juga dalam bentuk fungsi D. Oke, gimana? Nah, sekarang bagaimana mencari D-nya? Di soal diketahui bahwa besarnya resultan momen adalah 20 Nm. Ya, jadi kita masukkan persamaan dulu ya. Ini artinya angka 20 ini diperoleh dari akar resultan momen arah I kuadrat ditambah dengan resultan momen arah J kuadrat ditambah resultan momen arah K kuadrat gitu ya. Ketemulah sekian. Oke, itu pembahasan kita pada hari ini. Silakan pelajari pertemuan kita berikutnya akan membahas tentang teori batang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.